Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikron katsira fasabiqu bukrata wasilah amma badu. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Negeri Malang atau UM. Ini sahabat saya Profesor Dr. Ahmad Rafiuddin MPD. Mungkin usia kita tidak jauh beda, Prof. Ya, jadi saya nggak usah disebut apa, ya sama aja, kita saling belajar, kita saling untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu saja, tidak penting struktur, tidak penting umur, yang penting sejauh mana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, izinkan saya menyebut Imam tahlil pada pagi hari ini, Bapak Kiai Haji Romo Yai Profesor Dr. Kiai Haji Imam Hambali, yang telah menghantarkan suasana teduh kita pada halal bihalal pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Panitia yang menyampaikan surat kepada saya, yaitu Pak Isom. Kemudian Mas Taufik tadi telah memberi sambutan. Tentu LO yang menghubungi saya, Mas Munjin, yang sehari-hari telah berkomunikasi, meskipun dalam hitungan hari, nggak lebih dari 30 jam ya, pada minta kepada saya. Alhamdulillah waktu saya ada waktu sampai jam 10, karena jam 10 nanti saya harus berpindah di dalam channel yang berbeda tapi substansinya sama, yaitu halal bihalal. Para Bapak Ibu sekalian, para rektor Sivitas Akademika Universitas Malang, Negeri Malang, dan para wakil rektor, dekan, kepala jurusan, wakil dekan, para alumni, dan seluruh yang bergabung pada acara halal bihalal Universitas Negeri Malang pada hari ini. Izinkan saya pertama kali untuk mengajak senantiasa menyampaikan rasa syukur pada Allah. Karena rasa syukur inilah menandakan kita itu bukan apa-apa, kita itu bukan siapa-siapa, kita ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Yang semua itu kekuatan hanya ada satu, yaitu Allah di dalam af'alnya, Allah di dalam zatnya, Allah di dalam somatnya, dan Allah di dalam segala halnya. Dan itulah, kalau kita menandakan bukan siapa-siapa, maka setiap saat kita selalu memohon pertolongan dari Allah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah itulah yang wa ma'akum aina ma kuntum. Allah lah yang bersama kita, dan Allah lah yang menyertai kita. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para sahabat saya, guru-guru saya, izinkan saya untuk mengajak senantiasa menyampaikan puja-puji syukur sholawat kita kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan rahmat Allah, kemudian karena rahmat Allah itulah yang akan kita menjadikan kita itu nanti masuk surga. Bukan kegagahan kita apakah kita beramal baik atau tidak. Karena tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Karena itu sesungguhnya seseorang
masuk surga itu bukan karena keyakinannya seakan-akan kita banyak amal, ya, tapi sesungguhnya karena memang rahmat Allah. Wala ana, termasuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk saya. Masuk surga itu bukan karena jabatan saya, bukan karena setiap hari saya banyak zikir, sholat, karena saya tidak tahu. Wala ana, kata Rasulullah, karena ini rahmat. Nah, yang kedua syafaatul uzma, yang nanti di yaumil akhir kita akan mohonkan, kita mohonkan dan kita selalu berdoa, moga-moga pertolongan syafaatul uzma dari Rasulullah itulah yang bisa menolong kepada kita. Bapak-bapak yang saya cintai, saya hormati, izinkan saya menyebut ini bukan tausiah, tapi ini bagian dari silatul fikr, silatul qalbi. Jadi kita saling mentautkan antara hati saya dengan Pak Rektor, antara Pak Rektor dengan Warek sampai tingkat OB yang paling rendah. Karena mendekatkan silatul qalbi inilah yang menandakan kita ini mempunyai ikatan batin, dan batin inilah yang bisa dikatakan mensucikan diri. Jadi dengan demikian izin, ini bukan tausiah, tapi dalam rangka mendekatkan hati kita, yang kebetulan saya adalah warga NU yang juga sama dengan Bapak, yang dipertemukan di volume yang mulia ini. Itu saja, jangan dilihat saya orang yang hebat, tidak. Jadi sama, jadi dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Bapak-bapak sekalian, Pak Rektor yang saya hormati, kepada saya diminta, ya ini halal bihalal atau yang lain. Disebutkan halal bihalal meningkatkan silaturahmi dalam rangka kebangsaan dan keindonesiaan. Ini yang diminta kepada saya. Tapi bolehlah saya usul untuk agak lokalisir saja halal bihalal. Tadi ditutup dengan masalah etika sosial kita saja di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sehingga untuk menghindari pembicaraan yang lebih spektrum yang lebih luas, yaitu tentang politik, nah, kita etika sosial saja seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, yaitu tentang khairun nas anfa'um linnas, hubungannya dengan HBH Idul Fitri. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memulai pada satu ayat yang Bapak-bapak pasti sudah biasa tahu. Di ujungnya saja saya sampaikan la'allakum tattaqun, setelah kutiba alaikumusiyam itu. Nah, Bapak sekalian, kata tattaqun ada hubungannya dengan dua. Yang pertama adalah fitrah, fitri. Yang kedua adalah tentang akhlaki. The substance dari takwa, fitri, dan akhlaki itu adalah tentang kolbun. Kolbun dalam arti tingkat pertama. Kolbun tingkat kedua namanya fuada. Ya, jadi kolbun itu masih orang bisa kobel. Kobel itu menyambungkan, kadangkala ada isolatornya, kadangkala ada konduktornya. Saat tertentu kita niat baik, tapi pelaksanaannya menyimpang. Itu masih kobel, masih kabel, kolbun. The second step, the substance of kolbun itu adalah fuada, yaitu syir, yang di dalam orang mengatakan hati, ya, dalam pengertian fuada, ya, yang sudah tingkat. Nah, yang ketiga, the third level di dalam konteks tentang perilaku hati, dan itu adalah dinamakan al-malik di dalam pengertiannya Imam Ghazali, ya, al-malik. Malik adalah hati itu, nurani itu adalah raja, dan yang terakhir adalah basiroh. Basiroh inilah yang disebut, orang menyebutkan mata hati. Jadi orang menyebut mata tidak bisa lihat, tapi mata hatinya adalah yang melihat. Mulut bisa berbohong, tetapi hatinya tidak pernah bisa berbohong. Ya, ini dengan demikian ada tingkatan. Nah, saya akan memulai.
Takwa yang secara umum menyebutkan diri kita adalah menjalankan semua perintah Allah, yaitu amar ma'ruf, ya. Tapi sebaliknya kalau kita mengikut setan adalah amar bisu. Nah, sebagai bagian dari nafsu yang terendah manusia itu adalah nafsu amarah dan nafsu lawamah yang sifatnya keduniawan itu, ya. Maka dengan demikian nafsu itu, ya, takwa itu harus similar, paralel antara hati dengan fitri, kefitrahan dan akhlak. Nah, karena itu tatakun di dalam sisi yang lain adalah menjauhi, tidak, dan semangat yang kuat tidak menjalankan apa yang dilarang. Nah, para ulama, para salikin, para sahabat saya, guru-guru saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yakin banyak di forum yang mulia ini, intinya 3. Sejauh mana seseorang itu takwa, jadi tawadhu. Jadi dengan demikian ilmu yang paling dalam di dalam konteks segala ilmu adalah adab, etika, the code of conduct, the value. Jadi seorang apapun jabatannya, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun gelar akademiknya, sebesar apapun the scope of authority-nya, kalau tidak ada adab, kalau tidak memiliki etika, itu adalah bagian dari rebellion of the core value. Dia adalah pemberontakan dari nilai-nilai asasi manusia itu yang di dalamnya adalah etika. Mengapa etika menjadi penting? Karena inilah esensi menjawab terhadap kita. Who, when, where, what, why, how, ya. 5, 7W, 1H itu. Nah, inilah yang terdalam di dalam konteks ilmu tasawuf. Kalau orang sudah tahu tawadhu, bahwa diri kita itu bukan siapa-siapa, kemudian kita mengetahui posisi kita, maka ini menjawab adalah man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi orang itu akan menjawab kita taksonominya, ya ini kalau pakai ilmunya para rektor, para dosen, taksonomi, pohon dari akar sebuah ilmu itu di mana? Etika. Ya, orang barat menyebutnya filsafat, ya, kan gitu. Tapi kita menyebutkan etika, value. Dan ini adalah core-nya tawadhu. Faqad arafa rabbah. Kalau orang itu tahu terhadap dirinya, di mana saya harus meletakkan, di mana saya harus bicara apa, bagaimana cara harus menyampaikan message, apakah dengan cara-cara yang Islam diwujudkan dengan yang marah-marah itu seperti yang sekarang, atau sesungguhnya Islam itu yang ramah. Ya, yang terjadi sekarang perwujudan, ya, eksistensinya itu kan diwujudkan seakan Islam itu keras, padahal Islam itu rahmah. Lah inilah the core of value, the first value di dalam takwa itu adalah huruf taknya itu takwa. Ya, takwa. Jadi takwa, bukan takwa, tawadhu. Tawadhu inilah yang menjadi bagian dari apa? Dari esensi diri kita itu tidak dan bukan siapa-siapa kecuali hanya Allah. Nah, yang kedua, bapak-bapak, ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, maka yang kedua, the substance of takwa adalah qanaah. Qanaah itu adalah prinsip pada kesederhanaan. Tidak mau menerima terhadap apa yang bukan hak kita. Menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Ya, istilahnya apa itu? Ya, ikhlas panduming Gusti Allah. Apa yang didum oleh Allah itu kita terima.
Karena dengan demikian yang namanya qanaah itu adalah dua pengertian. Ridho bil maujud, ridho terhadap apa saja yang kita wujudkan. Ya, maaf, wujudnya saya ketua umum ISNU, ridho. Wujudnya saya diperintahkan oleh guru begini, ridho. Wujudnya Pak Rektor memberikan mandat kepada dekan apa untuk menyelenggarakan apa, ridho. Sehingga dengan demikian tidak ada deterrent, tidak ada daya tolak, daya tangkal siapapun terhadap maujud. Apa yang maujud ini kita terima, termasuk di dalamnya rezeki. Ya. Jadi qanaah adalah sesuatu yang kita terima, apa yang ada, dan itulah yang kita yakini sebagai sesuatu yang berkah. Jangan meminta sesuatu yang bukan hak kita, apalagi merebut. Nah, yang ketiga adalah wasobru alal mangkut, dan sabar terhadap apa yang tidak didapati. Maunya saya ini ingin jadi itu. Loh, saya kok hanya ini aja? Nah, ini ridho. Sabar. Jangan protes, jangan suudzon pada Allah. Ini adalah bagian dari substansi dari qanaah. Semakin orang itu, izinkan saya agak ngomong Jawa, ngerangsang. Ya, nggak tahu kalau Malang itu ada ngerangsang nggak itu. Wabeh dipengini, pengen itu, njaluk itu, ya ngerebut itu. Maka pada saat itulah tidak ada Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidak ada ketenangan dalam hatinya. Karena dia tidak pernah berzikir terhadap apa yang diberikan Allah, tidak disyukuri, akhirnya melawan terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Itu artinya qanaah. Nah, yang ketiga, the third of substance takwa, nilainya adalah apa? Waro. Huruf waw. Waro. Waro ini adalah sebuah ilmu yang seperti kita, yaitu ilmu menunduk. Kalau tawadhu itu dalam arti esoteris value, ya. Kalau wara itu dalam exoteris value. Ya, nilai-nilai intrinsik di dalam diri itu tawadhu. Tapi begitu wara itu sudah diimplementasikan. Mahwa waro, karena waro ini adalah the substance dari takwa itu juga. Idza sohatit takwa athmaril waro. Jadi the substance takwa yang benar adalah yaitu athmaratil waro, akan melahirkan waro. Semakin tinggi semakin merunduk. Semakin hebat semakin merasa tidak miliki. Semakin kita tahu, maka semakin kita harus mengakui tidak tahu. Tapi saat kita mengetahui serba tahu, saat kita mengetahui kita yang paling mampu, paling bisa, saat itulah sesungguhnya kita yang paling tidak mau, tidak mampu, tidak bisa, dan orang yang tidak punya pengetahuan karena tidak mau mendengarkan orang lain. Jadi dengan demikian, sohatit takwa, sohah itu taseh, ya, membenarkan yang paling benar, yang namanya sohatit takwa asmaratil waro, yaitu ketika kita itu membuahkan waro. Mahwa waro wal wara'u tarku mala ba'sabihi. Waro itu adalah membiasakan menjalankan yang sesungguhnya boleh dijalankan tapi hanya tidak bermanfaat. Ya, ngobrol terlalu banyak, udahlah cukup. Guyon terlalu ngakak, dikurangi. Nge-share yang tidak perlu, tidak usah di-share. Itu bagian dari waro. Jadi waro. Jalan, seumur kita, masa kita celana pendek, itu waro. Itu bagian dari ciri, dan itulah yang dinamakan dengan the substance value. Nah, dan mengapa seseorang itu tidak membiasakan perbuatan yang kurang bermanfaat?
Ya, karena apa? Khaufan minal wuqu'i fima bihi basun. Karena apa? Pertama, oh nggak apa-apa. Ini aja sedikit kok. Uangnya siapa? Lama-lama banyak juga diambil. Lama-lama berani yang lebih banyak. Ini karena apa? Memang tidak diawali dengan warok. Karena warok itu intinya adalah wedi nglakoni sing dilarang. Meskipun awale nglakoni sing oleh. Cuma nggak bermanfaat. Nah, para salikin rahimahullah, dengan demikian, apa yang kita peroleh dari pengertian takwa itu? Yang pertama, menjawab apakah dan how the degree, ya, seberapa tinggi nilai tawadhu kita sesama orang tua, sesama teman, ya. Saya banyak teman, banyak kiai. Kepada siapa saja, misalkan boso, misalkan itu bagian dari tawadhu. Ya, saya atau Pak Rektor lah, izinkan saya kasih contoh. Pak Rektor menyapa OB-nya, OB ini sudah sarapan belum? Itu warok, itu tawadhu. Jadi kan apapun kita kan, maaf ya, kamar kita yang bersihin siapa kalau tidak OB? Nah, kita tidak usah izinkan saya, ya saya contoh lah. Ya mestinya nggak usah imit, tawadhu. Makasih ya nak, ya, makasih dek, ya, makasih. Udah sarapan, itu udah bagian dari ilmu yang paling dalam, ya. Dan yang kedua adalah apa? Yaitu tentang qanaah. Qanaah terhadap apapun pemberian Allah dan yang ketiga warok. Nah, para bapak-bapak, sahabat saya, izinkan Pak Rektor setelah, ya, pada teori sistem ada takwa sebagai ultimate goal. Kemudian parameternya adalah 3 tadi. Parameternya itu outputnya adalah tawadhu, qanaah, dan warok. Artinya takwa kan huruf ta, qaf, dan waw. Maka dengan di dalam teori sistem ada konversi. Ya, setelah kita tahu sebelum Ramadan itu adalah supply and demand. Ya, ini pakai teori sistem ya, supply and demand. Ya, ada ekspektasi. Ya, dimulai bulan apa itu, bulan Rajab. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu kan input. Siap-siap. Nah, digembleng di dalam bulan Ramadan, dan output bulan Ramadan adalah Idul Fitri. Nah, Idul Fitri fitrah itu similar with the three value tadi. Ya, 3 nilai itu intinya adalah fitrah, karena kullu mauludun yuladun ala fitrah, dan intinya manusia itu harus kembali kepada fitrah. Nah, disinilah itu hubungan kita dengan Allah. Itu dalam arti kesalehan individual, ritual mahdhuh kita pada Allah. Sholat malam di bulan Ramadan ditambah. Ya, tidak hanya cukup sholat taraweh, tapi malam kita tambah, tadarus kita tambah. Itu kan ritual individual dalam hablum minallah. Tapi bagaimana hablum minannasnya? Pada kefitrahan itu adalah tidak hanya dalam pandangan Allah kepada manusia, tetapi kita harus nihilkan, fitrahkan sesama manusia. Ini dinamakan dengan halal bihalal. Nah, ini jadi halal bihalal adalah proses melengkapi kesalehan individual kita dengan ada Allah, ditambah dengan kesalehan sosial, dan itu menjadi ijtimai dan jama'i sesama manusia. Dan itu akhirnya jawabannya seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, yaitu khairun nas anfa'um linnas. Di sini mulai ada akuarium, Pak Rektor dan para pawarek dan para dekan. Mulai akuarium, mulai kelihatan orang itu renangnya kayak apa, bicara apa, suka mencelaka, suka gunjing, ghibah, suka macam-macam mulai kelihatan. Lah,
di dalam konteks ini halal bihalal mempunyai peranan untuk menirkan, untuk menfitrahkan, biar kita itu kembali ke fitri. Kembali ke fitri itu berarti mensucikan kembali. Nah, pengertian dari halal bihalal, ini saya ulang, ini tidak sesuatu yang baru, tapi biar lengkap saya sampaikan saja. Pengertian halal bihalal itu yang pertama dari sisi bahasa. Jadi bahasanya itu kan halal. Jadi saling menghalalkan. Artinya kalau ada keruwetan satu komunitas, ya katakan fakultas apa di Universitas Malang UM, maka seluruh masalah yang ada di dalam fakultas tersebut dihalalkan. Sehingga dengan demikian pengertian halal itu adalah menyelesaikan seluruh problematika di dalam sebuah komunitas itu sehingga nir. Oke ya, mengapa orang mengatakan nir ya, kosong-kosong ya. Nah gitu. Nah, kosong-kosong bukan berarti setelah kosong-kosong besok 01, 02, 20, 50, enggak, tapi kita jaga namanya fitrahnya itu. Itu dari segi perlunya halal bihalal adalah mengurai dari benang kusut kehidupan sosial kita antara individu dan dalam sebuah komunitas. Oke, yang kedua, bapak-bapak izinkan saya menambah, walaupun bapak insya Allah pasti sudah tahu, pengertian halal juga dalam arti hukum. Ya, halal itu yang bukan haram. Halal itu bukan yang makruh. Berarti sesuatu yang bisa dilakukan dan harus dilakukan dalam rangka membebaskan diri dari semua perilaku yang dilarang oleh Allah. Jadi pertanyaannya, setelah Idul Fitri, apakah kita balas dendam? Nah, itulah. Dulu nggak boleh gini, karena itu mumpung saya sudah mulai lagi lah gibah, ngomongin orang. Ya enggak, pengertiannya bukan itu. Jadi halal di dalam konteks halal bihalal dalam arti hukum berarti kita berkomitmen, konsisten, istiqomah untuk menjalankan semua hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan membebaskan kita dari perbuatan-perbuatan yang haram dan dosa. Oke, ini yang kedua, pengertian secara umum. Nah, pengertian yang ketiga dalam konteks halal itu berkaitan dengan muasyarah bainan nas, yaitu pengertian menyangkut hubungan sesama manusia dalam hal how to competition, bagaimana berkompetisi, bagaimana berkolaborasi, dan bagaimana untuk mendapatkan sesuatu. Karena itu di dalam halal itu, di dalam konteks muasyarah bainan nas itu ada namanya thayyib. Jadi boleh mencari yang halal tetapi yang thayyib, yang baik. Boleh mencari kedudukan tapi jangan nyikut. Boleh bercita-cita tapi jangan menfitnah. Ya, kita hindari satu sikap yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu sakit hati tok isinya itu nanti ya. Nah, jangan. Jadi ini disebut dengan namanya halalan, itu hubungannya dengan thayyiban. Misalkan di surat Al-Baqarah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi dengan demikian, wahai orang manusia semua, jadi halalan thayyiban itu bukan hanya yang beriman, sesama manusia. Karena itu saya sebutkan tadi muasyarah, jadi hubungan sesama manusia, relation ya. Jadi ini nas, bukan insan, bukan muslim, bukan mukmin, tapi nas, manusia. Ya, carilah rezeki di bumi ini dengan cara apa? Halal. Dengan apa? Thayyib. Ya, bisa halal, tapi kalau tidak thayyib nggak bagus. Caranya thayyib, lalu kalau
substansi rezekinya tidak halal juga tidak boleh. Karena itu ini penting kan untuk mengetahui mengapa kita itu ada saling ta'awun. Nah, di pihak lain ada juga di surat An-Nahl, bisa dilihat Bapak sekalian di ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Waskur nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi dengan demikian kita diminta ya makan dari rezeki yang diberikan oleh Allah yang halal dan yang thayyib. Nah, setelah itu waskuru. Anda harus waskuru. Kita semua harus bersyukur atas rezeki yang Allah berikan itu. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kita itu ingin menyembah Allah. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dari pengertian ini kita kembali lagi, the substance dari halal bihalal itu ada hubungannya dengan takwa, 3 parameter tadi, ya. Kemudian dijawab dengan 3 bentuk halal bihalal, dan pendek kata itulah akhlak. Jadi dengan demikian akhlak itu adalah etika seperti yang saya sampaikan tadi, dan itu semua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wah, apa itu dalilnya? Apa itu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, sekarang gini. Selesai. Hubungan kita dengan Allah, ritualnya sudah akhlak. Akhlak mempunyai aspek tadi, ritual dengan Allah individual. Yang kedua adalah sesama manusia yang dijawab oleh beberapa parameter tadi. Nah, sekarang di dalam konteks keindonesiaan gimana? Di dalam konteks keindonesiaan, para salikin yang saya hormati, maka dengan demikian kita diminta untuk bisa memberikan memberikan nilai-nilai sosial. Nilai sosial yang di dalam diri kita bersosial itu, kalau orang NU ya, kalau orang NU cirinya kan 3T itu, 3T 1I ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, karena prinsipnya ya ummatan wasaton ini adalah bagian yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ummatan wasaton ini adalah inti dari Allah menciptakan. Sesungguhnya Allah itu bisa untuk menjadikan masyarakat Indonesia itu satu. Semuanya NU misalkan ya, maaf, bisa. Tapi bukan itu the meaning behind. Makna dibalik mengapa Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa, lita'arofu, untuk ta'arofu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum min syu'uba wa qabaila lita'arofu. Intinya ta'aruf. Lah ta'aruf di dalam konteks sesama manusia ini dinamakan adalah halal bihalal. Ini dinamakan dengan silaturahmi. Nah, dengan demikian yang penting kita itu menjaga sesama manusia itu adalah 3T itu. Jadi dengan demikian Allah kan menciptakan. Dalilnya ini. Wa kadzalika ja'al ummatan wasatan. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahidan. Intinya itu aja. Kalau kita sesama manusia, maka kita harus menyaksikan. Tadi Pak Rektor sudah menyaksikan. Saksikan bahwa seseorang itu telah berbuat baik. Jangan menyaksikan sebuah kaum yang lama-lama itu berontak pada Allah dihancurkan. Nah,
Ini artinya Anda di dalam menjalankan kehidupan itu wasaton. Karena itu bisa disebut dengan Islam wasatiyah kan? Islam yang sederhana, Islam yang ramah, Islam yang penuh dengan di tengah. Nah, karena itu saya sebutkan tadi intinya 3T itu di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan harus tawazun, seimbang. Tidak boleh kita itu heavy di satu sisi, tapi di sisi yang ditinggalkan dunia akhirat. Nah, itu harus kita seimbangkan. Ya. Kemudian yang kedua, tawasud, di tengah. Jadi jangan kalau ada yang konflik, jangan justru dikomporin, tapi didamaikan. Nah, yang ketiga adalah tasamuh, toleran. Karena memang prinsipnya manusia itu adalah berbeda. Karena dari sononya Allah menciptakan berbeda. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walusya Allah ja'alakum ummatan wahidah, itu bisa. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Disinilah makna kita itu berbuat sesama baik, sesama manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita rindukan. Kehidupan yang damai, kehidupan yang menghargai, kehidupan yang betul-betul kita itu peaceful koeksistensi, hidup berdampingan secara damai, bukan hidup penuh konflik, bukan hidup yang penuh intrik, dan bukan juga hidup penuh pertentangan. Islam itu adalah salam mendamaikan, memasrahkan dan mendamaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir, ya sekarang itu tadi kan teori sistem. Nah, teori sistem ada input, ya, ada supply and demand, kita konversi di dalam Ramadan, ya. Kemudian Ramadan fitri, ya. Fitri itu adalah similar dengan takwa. Takwa parameternya adalah apa? Parameternya yang 3 tadi, tawadhu, yang kedua adalah qanaah, dan yang ketiga adalah waro. Nah, sekarang wujud perilaku kita kalau sudah seperti itu apa? Jadi wujud perilaku seperti itu, ya izinkan Bapak Ibu sekalian, kalau saya tidak berkenan. Saya ambil dari kitabnya Adabus Suluk Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi ilmu hati ini, ilmu perilaku, ilmu etika. Jadi ayyuhal murid, ya, wahai murid, disebutkan di jika kalau kita itu sudah penuh dengan taat, ta'abud, beribadah pada Allah, maka ciri seorang yang mendekatkan taqarrub ilallah, jadi maaf ya, di dalam ilmu tasawuf itu ada beberapa tingkatan. Ini boleh didebat, boleh sama, boleh diskusi pada saatnya. Satu adalah riyadhah. Orang yang mendekatkan diri pada Allah itu pertama harus riyadhah dulu. Riyadhah itu tirakat lah. Jangan mengelabui nafsunya terus. Jangan terus memenuhi nafsu. Yang kedua, tahap kedua adalah mujahadah. Wajah itu fisabilillah la'alakum tifilkun. Kalau orang itu bermujahadah, karena itu kan banyak kan ilmu teman-teman majelis-majelis menyebut ayo mujahadahan. Nah, itu adalah mujahadah, berupaya, niat berupaya yang sungguh ilahi sabil. Ya, wajah itu fisabili. Jadi jalan menuju Allah itu adalah harus mujahadah. Nah, yang ketiga itu muraqabah. Ya, yang ketiga adalah musyahadah, yang keempat musyahadah, yang keempat adalah mukasyafah, ya. Yang kelima itu tajalli, yang keenam ya ketajalli, yang ketujuh adalah wusul ilallah. Itu tahapan-tahapan kita kalau kita itu liqa'arobih, kalau pada saatnya kita itu berjumpa pada Allah. Nah, kita ambil saja muraqabah pada berapa itu? Third level, makom ketiga. Apa makom ketiga itu cirinya? Kalau orang itu sudah muraqabah, mendekatkan diri pada Allah, yaitu ayyuhal murid aminun ma'munun. Anda harus dipercaya.
amanah, diberi tugas, maaf, jadi ketua jurusan, jadi wadek, jadi dekan, amanah. Jadi jangan sampai kepercayaan yang diberikan oleh atasan itu kita itu belenjani atau ngingkari, ya jangan. Bismillah, amanah, itu cirinya. Yang kedua, layak ribu walayahun, ya, tidak berbohong dan tidak berkhianat. Ini penting para sahabat saya, karena betapa sekarang itu mudah orang itu berbohong dan orang itu berkhianat. Orang hanya ada butuhnya kalau seseorang itu punya jabatan. Kalau seseorang itu bukan jabatan, la kalam wala salam, orang itu tidak ada kalam. Mas, maaf ya, saya ikut sampean, rezeki saya terpontal-pontal. Saya tak izin ikut Pak itu ya. Enggak ada. Orang hanya membutuhkan ketika ada jabatan. Orang membutuhkan ketika ada kepentingan. Orang membutuhkan ketika ada penghormatan. Padahal ketika dia seseorang itu bukan siapa-siapa, ditolong, tetapi dia nggak peduli. Oh, halo, saya nggak ikut sampean, saya ikut yang lain karena sampean bukan siapa-siapa. Ini yang di dalam konteks ilmu hati tidak benar. Berarti dia itu adalah layak dzib walayahun. Orang seperti ini adalah orang yang kadzib dan orang itu adalah orang yang berkhianat. Ini parameter sosialnya ya, parameter etikanya. Kalau parameter nilainya kan jelas tadi, takwa, tawadhu, qanaah, dan yang terakhir adalah waroh. Nah, yang ketiga para saliki, bapak ibu sekalian, la bahilan wala habbanan. Ya, jadi orang yang dekat dengan Allah itu tidak bakhil dan tidak pengecut. Tidak pengecut itu salah satunya ini. Ya, saya salah. Karena itu saya mohon maaf. Karena inilah orang takwa. Wal 'abidina ghaib wa 'afina 'anil nas. Orang yang takwa salah satunya adalah menahan amarah dan berani secara jantan ya, atau secara betina, maaf, secara laki, secara perempuan, ya saya salah, saya mohon maaf. Wahai istriku, saya salah, saya mohon maaf. Wahai suamiku, saya salah, saya mohon maaf. Wahai Pak Rektor, saya salah. Apa yang saya lakukan kurang lengkap. Izinkan, dimohonkan maaf. Nah, itu orang yang jantan, sportif. Dan orang yang kuat itu adalah orang yang mau minta maaf dan menahan amarah. Itulah yang kuat. Bukan orang yang menang di dalam perang-perang terus. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wala sababan wala la'annan. Maaf, tidak memaki dan tidak melaknat. Ngomongnya halus. Ya, kalau temennya anak buahnya salah dipanggil, ini nak, ini mas, mestinya jangan gitu. Bukan dipermalukan di depan umum. Misalkan cara memberikan tahu. Ya, oke. Dan ya, wala yastaghil an buddhah. Ya, dengan dia tidak sibuk dengan bagiannya. Bahkan ini ada SHU-nya nih, maaf ya. Ada sisa hasil usahanya enggak ini nanti kalau saya aktif di sini. Enggak usah bicara itu. Allah itu adil. Orang yang bekerja pasti ada hasilnya. Itu sudah Allah itu tidak melakukan sebuah pengkhianatan. Oke ya. Itu. Jadi nggak usah bicara orientasi hasil dulu, orientasi oleh apa ya. Tapi yang penting amanah dijalankan dulu. Walastaghilu an putih. Nah, yang terakhir ini wala yasikha biha fi yadih, dan dia tidak pelit terhadap yang dia miliki, dan dengan demikian dia itu bisa melakukan sesuatu yang baik. Nah, yang paling akhir itu sudah berapa ya parameter sosialnya tadi ya? Yang paling akhir izinkan, ini penting. Wa akhlaso lahu fis sirri wan najwa. Orang yang muraqabah,
orang yang mensucikan diri, orang yang takwa, orang yang fitri dengan memiliki parameter-parameter tadi, maka dia adalah wa akhlasolahu fisir, dia ikhlas kepada Allah itu ya, fisiri wa najwa, dalam kesunyian dan kesendirian. Ini penyakitnya tokoh. Penyakitnya tokoh itu Pak Rofiq ya, kalau nggak didayang-dayangi itu kan kita rasanya bukan tokoh ya. Maaf bapak-bapak ibu sekalian yang terhormat, nah kalau nggak disebut rasanya, oh piye sih kok orang menghormati saya. Kalau saya jalan harus 5, 2, 3 orang dayang-dayangnya. Nah, padahal orang yang terbaik ini adalah orang yang betul-betul dalam posisi dia itu adalah fisiri wan najwa. Kesunyian itulah keindahan. Keheningan itulah tangis. Tangis itulah bahagia. Dan itulah di malam hari. Jadi kalau kita setiap malam nangis, berzikir, sholat, mohon ampun, taubat, hening, penuh zikir, meneteskan air mata, itulah berarti kita itu sudah dalam posisi tajalli berzikir, artinya diri kita sudah menyatu dengan Allah dalam hal mulut. Jadi dengan demikian kita itu berzikir, sholat tidak hanya fisikly, tetapi mencerminkan dalam 3 tadi, minimal kolbunya, syukur-syukur sudah fuadanya, dan alhamdulillah sama sudah pada tingkat basyiro. Terima kasih. Persis jam 10 saya menyudahi. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dan ma'unah dari Allah Ta'ala. Izinkan saya atas nama pribadi yang berapa ini 50 menit saya bicara di forum yang mulia ini. Tentu banyak kesalahan. Masih bulan Ramadan, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin wal maqulin, kullu amin wa antum bihair. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.